Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati para wakil rektor, kecuali wakil rektor 3 sedang tugas di Ternate untuk rapat koordinasi persiapan pemilihan tuan rumah kontes robot informasinya. Lengkap, wakil rektor 1 hadir, wakil rektor 2 hadir, wakil rektor 4 hadir. Ketua lembaga lengkap hadir, para koordinator, kepala pustakaan hadir, subkor dan koordinator humas dan tim. Tentu saja yang saya hormati senior saya di PES, Pak Haji Rahmat Ginanjar, dan rekan-rekan PES dari berbagai media, dari Antara, Tribun, Kabar, Radar, dan beberapa yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama tentu atas nama pimpinan Ustaz Sultan Ageng Tayasa menyampaikan apresiasi, diiringi rasa syukur hadirat Allah SWT atas inisiatif Coffee Morning dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional 9 Februari dan sekaligus juga silaturahmi berkoordinasi, mungkin nanti ada berkolaborasi antara aktivitas PES dengan kegiatan-kegiatan program di Untirta. Terima kasih Pak WR4 yang sudah mengundang berbagai unsur, termasuk tim dari Humas. Tentu yang kedua, saya menyampaikan secara pribadi dan institusi, selamat Hari Nasional 9 Februari 2023 dengan tagline yang sangat simpatik dan sangat ideal. Tentu saja kita harapkan bisa tercapai, yaitu PES yang merdeka, demokrasi bermartabat. Saya kira ini tagline yang disepakati oleh seluruh elemen PES, termasuk oleh masyarakat seperti saya. Itu yang kedua, sekali lagi saya menyampaikan selamat Hari PES Nasional yang dipusatkan di Medan, tapi khusus di Banten dipusatkan di Untirta Jawara. Boleh tepuk tangan buat Humas ya. Yang ketiga tentu saja yang namanya komunitas insan PES, komunitas akademisi juga manusia, tentu ada yang harus dilakukan dengan niat baik yang sama, saling mengingatkan. Cita-cita mulia kalau nggak ada yang ingatkan kadang-kadang sering lupa, termasuk akademisi juga kan, merasa pintar lupa. Maka tentu karena ini kaitan erat dengan program Untirta, ya kami mohon juga insan PES untuk profesional, presisi, akurat dalam melakukan pemberitaan. Maka insya Allah ini karena bagian dari keluarga, apalagi pers adalah pilar demokrasi, ini menjadi sesuatu yang penting harus kita sepakati dalam pemberitaan. Ya sebagai contoh misalnya, saya kemarin alhamdulillah hadir dari pagi di sini rapat koordinasi dengan DJP Keuangan, kemudian rapat koordinasi persiapan AUD QE dengan bidang akademik, kemudian rapat koordinasi dengan berbagai unsur lembaga, tanda tangan ijazah sampai jam 5. Tapi saya kaget baca berita hari ini, Rektor Untirta hilang. Ada salah satu, kan bingung ya. Jadi ya perlu saya sampaikan supaya semuanya clear informasi dari sumbernya langsung. Ini bagian dari tabayun. Ya, saya tidak akan menambah dan lebih apa yang kami alami. Karena kalau tidak saya sampaikan di hari ini, satu persatu pada minta, waktu kami kan terbatas. Besok saya ada rapat koordinasi dengan kementerian. Hari Sabtu saya harus serah terima jabatan sebagai Ketua BKSPTN Barat di UIN. Belum lagi menghadiri sidang doktornya Pak Andika Ajrumi. Jadi mungkin nggak ketemu. Sementara telepon saya berdering-dering satu-satu. Nggak mampu kami layani. Maka alhamdulillah terima kasih Humas PR4 mengambil inisiatif hari ini untuk bersama-sama bersyukur atas Hari Pers Nasional dengan tagline yang kita sepakati, merdeka, demokratis, bermartabat. Ini yang paling penting kita sepakati. Jadi kalau ada oknum dari wartawan yang perlu di-upgrade atau tanggung jawab senior, harus ada rutin silaturahmi seperti ini supaya dalam pemberitaan presisi. Saya mohon maaf minta waktu agak lebih dalam
silaturahmi ini karena sekaligus menjawab keraguan bahwa Pak Rektor tidak menghilang, bertugas. Sejak kemarin saya sebagai warga negara yang baik juga bertugas dipanggil untuk menjadi saksi di persidangan musibah kasusnya Unila tanggal 7 Februari. Sebagai warga negara yang baik, posisinya sebagai Ketua BKSPTN Barat dengan segala rangkaian termasuk cross-check komunikasi via handphone dengan Prof. Karomani. Jadi dicek itu, karena ternyata ada yang di luar dugaan ada komunikasi saya dengan Prof. Karomani. Supaya clear, alhamdulillah nih, perwakilan pers hadir. Mudah-mudahan ini dari sumbernya langsung. Pertama, tentu saya hadir di persidangan. Di depan saya, majelis hakim lengkap. Sebagai gambaran, ada 5 majelis hakim. Sebelah kanan saya, pengacara para terdakwa. Ada 6, terdakwanya 3. Sebelah kiri saya, jaksa tipikor. Ada 4 dari KPK. Saya di tengah, berempat sebagai saksi. Saya dengan ada salah satu Kapolres, ada ketua Dewan Pendidikan Lampung, dan satu lagi salah satu unsur dari program Pascasarjana Unila. Supaya lengkap informasinya. Supaya tidak lagi saya ngejar-ngejar saya nih. Yang hari ini hadir nanti di-share. Saya apa adanya, tidak saya kurang, saya tidak lebih. Saya kebagian jam 2 siang. Kebagian sebagai saksi. Sampai setengah 5. Jadi kurang lebih jam 2, setengah 5. 2,5 jam. 2 jam saya dikonfirmasi terkait berita acara dari berbagai sumber yang ada di majelis hakim dengan jaksa sebagai Ketua BKSPTN Barat. Setengah jamnya dikonfirmasi terkait percakapan saya via telepon dan WA dengan Prof. Karomani. Supaya clear informasinya. Sebagai Ketua BKSPTN Barat, saya ditanya dasar hukum pelaksanaan seleksi mandiri di BKSPTN Barat. Saya sampaikan ada Permendikbud nomor 6 tahun 2020 yang isinya adalah memberikan ruang selain seleksi SN dan SBMPTN adalah seleksi lainnya yang diterjemahkan juga mandiri di pasal itu. Mandiri itu boleh dilakukan sendiri-sendiri dan boleh oleh komunitas. Saya sampaikan karena ditanya begitu. Kebetulan kami memimpin komunitas PTN-PTN di wilayah Barat. Ada 37 anggota. Namun, keikutan sebagai peserta seleksi mandiri itu by proposal oleh masing-masing perguruan tinggi, bukan ketua yang menentukan. Para perguruan tinggi menyampaikan proposal, saya ingin ikut bersama saja, supaya lebih terkendali mutunya. Kalau saya sendiri-sendiri, tidak terkendali. Banyak intervensi. Itu laporan. Adalah 25 dari 37 itu sebagai peserta seleksi masuk mandiri pada wilayah Barat. Saya sampaikan pertanyaan 1, dasar. Kemudian yang kedua, posisi Ketua BKS seperti apa? Ketua BKS itu untuk pelaksanaan SMPTN Barat sebagai penanggung jawab. Ada tim teknis yang dibentuk, disepakati. Keputusan Ketua BKSPTN Barat berdasarkan ADART itu adalah kolektif berdasarkan musyawarah mufakat, bukan keputusan personal. Di ADART-nya ada. Maka ditunjuklah Ketua Pokja SMPTN Wilayah Barat tahun 2002, Rektor Universitas Riau, yang secara teknis dibantu oleh tim teknis di bawah. Nah itu yang menggerakkan secara teknis. Karena ditanya. Pertanyaan yang ketiga, dasar afirmasi. Ini udah mengerucut kan apa dasar afirmasi? Dasar afirmasi para rektor pimpinan 25 itu berdiskusi. Ini ada beban-beban stakeholder bina lingkungan di wilayah masing-masing beragam, beda-beda. Antara Banten dengan Palangkaraya beda. Suku Dayak dengan orang Ciomas beda karakternya. Kira-kira gambarnya begitu. Belum tokoh-tokohnya. Dan itu ada dasarnya di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Hasil kesimpulan. Di situ di pasal 57 disebutkan bahwa
di Undang-Undang Guru Dosen dan Dosen, pemberian fasilitasi akses untuk mendapatkan pendidikan tinggi bagi putra-putri dosen, guru di pasal 19-nya, termasuk tenaga kesehatan. Nah, itulah yang jadi dasar para pimpinan menyepakati berapa afirmasi yang akan dibangun di sistem. Saya instruksi sebagai ketua di rapat 20%, 80% by system. Tapi ada beberapa keberatan dari wilayah. Berapa kalau 20%? Kita mengakomodir, apalagi keras-keras di salah satu suku di wilayah tertentu. Keras, bukan hanya gol, ada segala macam tuntutan. Akhirnya 70% disepakati. Afirmasi 30%. 70% by system, 30% sistem pengawasannya seperti apa. Kira-kira gitulah terkait BKS. Lama itu aja. Memang saya pengawasan belum diatur. Diserahkan di tanggung jawab moral masing-masing rektor. Nah, itu BKS 2 jam. Nah, kemudian tiba di data komunikasi, ada di BAP. Anda kenal dengan Prof. Karomani? Oh, saya kenal baik. Kalau yang lain tidak tahu. Tidak kenal tapi tahu. Yang 2 orang ini. Prof. Karomani ini teman diskusi di lama. Punya kegelisahan yang sama terkait dengan SDM Banten. Saya sampaikan percepatan di Banten seperti apa pembangunannya. Suka komunikasi, kan ini anak yatim piatu dari Banten Selatan. Jangan samain dengan orang Jakarta. Harus kita berpihak. Baik, saya sampaikan. Nah, setelah itu saya kenal baik dengan beliau. Keluarlah. Nah, rupanya di Infokus, Bapak komunikasi ini. Saya. Oh iya. Saya komunikasi sama beliau. Saya sampaikan, Kang Karomani, Kang, ada SDM Putri Banten, juara Olimpiade Kimia, Jawa, Sumatera, Bali, berprestasi. Saya bilang ini ada juara Olimpiade Kimia berprestasi, Jawa, Sumatera, Bali, Putri Banten. Orang tuanya konsultasi, bagusan mana, FK Untirta atau FK Unila? Saya sampaikan, dua-duanya bagus. FK Unila sudah senior, lebih terakreditasi dulu. Kalau FK Untirta baru, belum terakreditasi. Di komunikasi pertemuan, dia disadap-sadap. Orang tuanya konsultasi ke saya. Saya sih pengennya, karena orang tuanya kerabat dari istri saya, sahabat dan kerabat. Saya sampaikan dari SMP, SMA sama kuliah sama, dan masih kerabat. Konsultasi, silakan. Pertimbangannya itu Unila lebih senior, udah terakreditasi. Untita baru tapi diangkut oleh KUI. Dia bilang sebenarnya saya pengennya supaya saya lebih bisa ngontrol. Soalnya perempuan. Oh, kalau gitu Untita aja. Enggak lama kemudian, saya ceritakan apa adanya ke sidang. Saya mau berangkat rapat tanggal 14 Juli. Istri ngasih tahu, Pak, namanya Mira, Namira ibu. Si Namiranya kekeh katanya pengennya di Unila aja. Ini namanya Bu Oom ya lupa. Ibunya khawatir kalau nggak dikawal nggak lulus. Walaupun juara Olimpiade Kimia. Mau nitipin uang terima kasih. Sekian saya lupa, kalau saya dulu lupa. Saya sampaikan, nggak usah.
Karena saya bilang ke Kak Romani di WA 3 menit, Kang, ini ada putri SDM Banten berprestasi juara Olimpiade Kimia, pengennya di Unila saja, bukan di Untirta. Tolong dicek, mudah-mudahan sesuai kriteria. Ada di situ. Bukan saya minta diluluskan. Kang Karomani nggak jawab di WA saya. Saya telepon, gimana? Nanti saya cek. Jadi saya sampaikan ke ibunya itu, yang mau nitipin itu. Nggak usah ngasih apa-apa. Kang Karomani nggak menjanjikan dia lulus. Jawabannya normatif. Nanti saya cek dan nggak mempersyaratkan juga. Udah pakai aja itu untuk persiapan bayar UKT sama SPIN. Mahal kedokteran itu. Jadi kembali uang itu. Karena orang ini bukan orang kaya. Guru SMA. Memenuhi kriteria afirmasi tadi. Jadi saya dikejar itu konfirmasinya begitu. Kemudian didesak saya terakhir. Sekarang menurut Ketua BKS apa? Nggak ada saya dipetak-petak. Itu narasi argumentasi biasa aja. Tidak ada Pak Rektor dibentak hakim. Siapa? Enggak ada. Narasi begitu ada. Kemudian ditanya terakhir, menurut Bapak, kalau ada selain anak guru dan dosen, pantas nggak bisa lulus juga sebagai afirmatif? Oh, saya bilang itu kan masing-masing otoritas PTN dengan karakter wilayahnya masing-masing. Ya, saya didesak juga. Kalau yang dilakukan oleh Kak Romani benar atau tidak? Saya jawab apa adanya. Ya tidak benar. Nah, berarti Bapak belum punya sistem pengawasan sebagai Ketua BKS, dilarikan ke situ lagi. Ya, ke depan sudah kami sepakati perbaiki di BKS PTN Barat. Kebetulan saya sudah selesai Desember kemarin, serah terima ke yang baru, ke Rektor USUD, dan kami diarahkan oleh Inspektorat, termasuk KPK, bersama 76 perguruan tinggi negeri yang lain, menandatangani fakta integritas, komitmen perbaikan integritas pengelolaan perguruan tinggi, yang kami tiap 3 bulan harus lapor ke KPK. Itu bagian dari perbaikan yang harus kita lakukan. Oh ya, kalau gitu udah oke nih, kira-kira substansinya begitu. Memang ini menurut hakim sebelahnya, ini juga dana udah kembali, ada di BAP. Jadi saya mohon izin pulang karena sudah selesai, saya saksian. Ditanya semua, jaksa cukup Pak. Pengacara 1, 2, 3 cukup Pak. Majelis hakim yang lain cukup. Terdakwa ada bantahan atau tidak? Tidak ada. Selesai semua itu proses yang ada di persidangan. Saya izin karena supir saya sudah tua, Pak Toing, saya bilang kalau malam-malam nggak kelihatan. Dulu masih ada satu lagi yang biasanya katanya sampai jam 8 malam. Saya pulang malam, Pak. Kalau udah dibolehkan pulang. Di perjalanan ombak tinggi. Ini ada saksinya Pak Ilmi yang saya bawa. Sandar lama, perjalanan jauh. Ini perjalanan saya di WA. Berita online. Yang isinya jauh antara bumi dan langit. Apa yang disepakati sebagai persidangan sebagai kesepakatan di persidangan dengan berita yang luar biasa sudah pada disebar di grup-grup Untirta dan sebagainya. Korannya besok saya hari ini ngantor ada koran dari perspektif atau sudut pandang si wartawan oknum lah saya sebut. Saya yakin kalau institusinya nggak demikian, karena ingin presisi, bermartabat, demokratis ada. Itu ideal. Nah ini bagian dari koreksi apa ya? Mungkin yang lain banyak. Ya alhamdulillah dampaknya nggak bisa disepelekan. Dari Australia teman saya telepon konfirmasi, Pak Rektor begini. Saya jawab, iya tidak saya buat yang berita. Nggak salah, jauh 180 derajat. Jadi jangan saksi ini divonis jalan,
oleh pers. Ini kan seperti vonis jalanan. Saya ini taat asas ikuti proses. Sebagai pimpinan perguruan tinggi memberikan contoh. Teladan buat semua. Masalah nanti resikonya apapun siap saya hadapi urusan dunia ini. Nggak ada takut saya. Saya sampaikan apa adanya. Sekarang berita nongol lagi. Rektor Untita menghilang. Nepotisme. Nah, saya kemarin sampai jam 5:30 dari sini. Banyak agenda rapat. Online dengan keuangan. Dengan dengan WR1 ya. Dengan ketua lembaga. Sampai sore. Nggak ada. Alhamdulillah. Ya saya sampaikan terima kasih kepada Humas PR4 yang sudah menginisiasi mengundang pers dan rangka bersama-sama bersyukur menyambut Hari Pers Nasional. Pers yang merdeka, tapi tentu jangan bebas seenaknya merdekanya. Harus yang bermartabat tadi, demokratis. Tentu ini sebagai kecintaan saya kepada dunia pers. Banyak insan pers di sini, saya lihat juga alumni Untirta. Ya anak saya lah kalau saya sebagai Untirta. Sama-sama berdoa selamat dunia akhirat. Jangan ingin senang di dunia saja. Tapi nganiaya orang, itu catatan argo keburukannya terus jalan. Dipertanggungjawabkan. Apalagi berdampak pada banyak orang. Opininya diamini oleh banyak orang yang sama salah, tidak presisi. Itu kira-kira bagian dari kecintaan saya kepada seluruh insan pers. Ya saya tanya ke Pak Rahmat Ginanjar, gimana Pak Ragin? Mohon masukannya. Apakah saya punya hak jawab? Atau supaya sama-sama musyawarah lewat Dewan Pers ya nanti, ya saya pesan aja. Nanti harus sering diajak kumpul tuh yang oknum-oknum wartawan yang mungkin karena belum cukup wawasan dalam cara mengambil perspektif berpandang sehingga tidak kelihatan tidak presisi, tidak objektif. Harus sering dilatih tiap bulan. Nggak apa-apa tempatnya di sini. Bareng-bareng latihan. Kasihan kita ini hidup terbatas di sini. Ada tanggung jawab orang nanti yang dipertanggungjawabkan. Ya kita misalkan senang melihat orang teraniaya. Ada balasannya. Itu yang saya ingatkan kepada insan pers. Karena dampaknya apalagi digital sekarang. Saya masih di kapal, masih terombang ambing. Udah di-share. Berita yang sangat jauh. Judulnya. 2 rektor hanya dipisahkan oleh jembatan Selat Sunda. Borkok Kalingkong melakukan titipan. Saya ditanya terakhir, Pak Rektor, Pak Saksi, ada titipan lain? Enggak ada, cuma satu itu, satu-satunya. Dan itu sepakat, enggak ada. Karena dia juara Olimpiade kimia. Ada hubungan kerabat dengan istri. Akhirnya disimpulkan bahwa hakim masa itu ya tetap secara etika nanti harus diperbaiki karena kaitannya dengan undang-undang sekian yang nepotisme. Siap Pak? Ya, kan? Namanya manusia nggak ada yang sempurna. Anda pengen, tapi itu kan ruangnya ada. Afirmasi. Nanti ya mohon doanya semua mudah-mudahan sudah selesai. Nggak ada lagi. Jangan lagi perspektif yang perspektif sendiri. Disebar-sebar yang per hari ini aja. Rektor menghilang. Saya ketemu beberapa staf di sini. Saya ngerjakan rapat dan sebagainya. Nah, jadi itulah menjawab karena khawatir nanti masih ada teman-teman pers yang minta waktu, minta itu. Bukannya saya sombong. Ya kita kan bagi-bagi sama-sama saling maklum keterbatasan. Yang hari ini hadir, mudah-mudahan cukup. Ya saya nggak ada lagi wawancara, nanti saya akan urus kira-kira hak jawab supaya memberikan pelajaran hikmah, bukan marah. Namanya manusia nggak ada yang sempurna. Pers ini bukan malaikat.
Jadi jangan posisikan diri yang paling benar. Dan saya pesan juga jangan jadi hakim jalanan. Kasihan teman-teman yang dalam proses taat sebagai warga negara, dalam proses mengikuti sebagai saksi, sudah diposisikan sebagai terdakwa oleh pers, oleh tersangka. Jangan dikira nggak ada dampaknya. Di akhir banyak teman-teman saya pers yang meninggal muda. Jadi kalau kita nggak cukup umur harus siap kita bahwa kita semuanya itu isinya kebaikan. Biar halal yang kita makan. Bukan karena kita dapat duit, dapat orderan untuk menganiaya orang. Haram seterusnya yang kita makan. Saya kira itu, ya mohon maaf, ini sebagai informasi apa adanya. Saya lagi ngadep kiblat nih. Ini yang saya ceritakan di persidangan. Silahkan percaya atau tidak, inilah yang kami sampaikan, yang terjadi persidangan. Bukan seperti yang diberitakan di Koran. Ya, saya kira itu, dan tentu saya berharap atas nama pimpinan universitas, sering-sering bersilaturahmi, berkoordinasi, kolaborasi, bagaimana perkembangan Untirta. Untirta mungkin diterawang oleh kementerian dan sebagainya, secara kulit ini sudah memadai untuk dipercepat jadi BHMN. Kita memang di rapat-rapat koordinasi diinstruksikan oleh Direktur Kelembagaan, Pak Rektor, Untirta harus siap-siap sebagai kandidat kuat untuk diakselerasi menjadi PTNBH. Harus kita siapkan. Kita semua sedang bekerja keras. Kolaborasi yang kuat dengan PES, dengan Untirta tentu akan memberikan kontribusi bagi tercapainya cita-cita Untirta yang nanti bisa berkontribusi untuk membangun SDM Banten khususnya dan SDM Indonesia untuk wujudnya Indonesia maju. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Saya tidak akan lagi meladeni satu persatu, mohon izin dan mohon maaf lahir batin karena keterbatasan waktu dan lain-lain. Dan saya tidak menghilang. Ada di Serang, mimpin di sini. Insya Allah jadwal saya sebagai rektor sampai dengan 26 Agustus. Biarkan saya diberikan juga ruang untuk mengkoordinasi sampai minimal sampai bulan Juni, karena saya bulan Juni diminta progress reportnya oleh kementerian. Jadi sama-sama berdoa, punya niat baik yang sama. Saya kira itu sebagai informasi global tentang Untirta lah, karena ini semuanya berkaitan. Ya, karena peristiwa-peristiwa kita sedang, dan nanti secara teknis kegiatan perkembangan Untirta oleh para WR. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Rektor tahu aja ya apa yang mau ditanyain sama insan pers ya. Jadi lebih dibuka di awal karena agar semuanya gamblang dan tidak lagi terjadi fitnah begitu ya Pak Rektor, yang membuat kita semakin apa ya tadi itu ya terjebak dengan informasi yang kurang valid begitu. Jadi proses verifikasinya teman-teman langsung tadi dijelaskan oleh Pak Rektor klarifikasinya bahwa kejadian di sana seperti itu. Sebagai informasi, hari ini Ketua Pokjanya yang ditanyakan teknis Rektor Riau sama sekretaris saya. Itu konfirmasi biasa sebagai saksi, harus dihargai. Mereka bukan terdakwa, bukan tersangka. Mudah-mudahan berita hari ini juga tidak membombastis berita terhadap saya. Karena kasihan teman-teman saya juga sudah bekerja keras. Saya kira itu, terima kasih. Saya balikin ya. Siap.